Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini anak-anak bisa belajar, yaitu menuntut ilmu pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks prosedur. Bisa dibuka pada halaman LKS halaman 5 sampai halaman 12. Pada LKS tersebut dapat kamu baca kapan-kapan bisa setelah saya menyampaikan materi ini. Adapun teks prosedur ini akan saya sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah struktur, dan yang ketiga adalah kebahasaan. Mengingat sangat pentingnya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja anak-anak membuat sesuatu, tentunya supaya itu hasilnya bagus harus ada prosedur yang tepat yang harus kita kerjakan. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, masalah ibadah pun juga membutuhkan prosedur. Kalau prosedurnya salah bisa fatal, bahkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja masalah wudhu. Untuk yang pertama misalnya terbalik, yang di depan malah ditaruh di akhir, atau di akhir malah ditaruh di tengah dan sebagainya. Untuk itu mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh masalah teks prosedur ini. Yang pertama, pengertian atau definisi. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah-langkah sehingga bisa tercapai tujuan yang bisa kita inginkan. Di dalam pengertian tersebut ada 2 hal yang penting, yaitu kita itu melakukan sesuatu dan membuat sesuatu atau tujuan yang kita inginkan. Untuk itu mari anak-anak, sangat pentingnya teks prosedur ini kita perhatikan strukturnya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Ada 3 hal ini yang penting dan perlu kamu perhatikan. Seandainya nanti kok belum paham, bisa kamu cari dalam buku LKS atau buku-buku yang lain sehingga nanti kalian bisa lebih paham. Untuk yang nomor 1, tujuan. Teks prosedur ini bertujuan memberi informasi kepada pembaca tentang tujuan yang kita inginkan, sehingga nanti anak-anak bisa tahu setelah membaca teks prosedur ini, nanti anak-anak tahu langkah-langkahnya serta tahu tujuan apa yang hendak kita lakukan. Itu bisa kita peroleh dari tujuan tersebut. Nomor 2, dalam teks prosedur itu isinya ada berisi cara atau urutan-urutan kegiatan yang kita lakukan agar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang nama ini yang sangat penting nih. Langkah-langkah atau urutan-urutan kegiatan
yang hendak kita lakukan sehingga nanti betul-betul apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Yang nomor 3, penegasan ulang atau penutup. Nah, penutup ini berupa kesimpulan atau penegasan agar tag prosedur ini dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang ditentukan. Adapun penegasan ulang ini bersifat opsional atau bisa ditulis, bisa tidak. Sehingga nanti tag prosedur terkadang hanya terdiri dari 2 hal, yaitu hanya merupakan tujuan serta berisi langkah-langkah. Adapun penegasan ulang tidak disebutkan, itu bisa sudah benar. Nah, perhatikan contoh di dalam buku LKS halaman 6. Misalnya saja tata cara mendaftar Instagram, atau mungkin halaman 7 itu ada contoh langkah-langkah ampuh belajar bahasa asing dengan lancar. Itu nanti kamu cari tujuannya apa, langkah-langkahnya apa, di situ nanti anak-anak bisa mendapatkan tata cara tersebut. Terus berikutnya yang terakhir adalah kebahasaan. Kebahasaan ini bahasa yang dipakai dalam tag prosedur ini menggunakan satu, yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, ciri-ciri kalimat perintah ini menggunakan akhiran i, menggunakan akhiran kan maupun partikel lah. Contohnya misalnya kerjakan, misalnya itu contoh kalimat perintah itu menggunakan kata kerja, yang kata kerja di akhirnya ada kata atau akhiran i maupun kan atau partikel lah. Ambillah, kerjakan, misalnya saja bubui dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa bahasa yang dipakai di dalam kalimat tag prosedur itu adalah kalimat perintah. Yang berikutnya menggunakan bahasa-bahasa teknis, artinya bahasa-bahasa yang dipakai di dalam prosedur itu. Kalau tentang kesehatan, bahasa yang dipakai ya banyak menggunakan istilah-istilah kesehatan. Kalau di bidang misalnya masalah dunia kedokteran ya kedokteran. Kalau di bidang misalnya prosedur, misalnya tata pengurusan SIM, ya tentunya banyak kata-kata yang dipakai menggunakan kata-kata tentang kepolisian dan lain sebagainya. Nah, konjungsi yang dipakai, kata sambung yang dipakai itu menggunakan kata sambung atau konjungsi dan serta. Ini tag prosedur banyak menggunakan kata sambung atau konjungsi dan serta. Yang terakhir, kebahasaan atau bahasa yang dipakai dalam tag prosedur bersifat persuasif, membujuk agar pembaca mau melakukan kegiatan sesuai yang kita inginkan. Misalnya saja menggunakan jika titik-titik Anda akan dapat titik-titik. Sehingga tag prosedur ini betul-betul bersifat persuasif. Apa yang dilakukan oleh pembaca nanti otomatis mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang membuat tag tersebut, sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, itulah ringkasan dari materi tag prosedur yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menambah pemahaman anak-anak. Nah, kalau lebih luasnya anak-anak bisa dibaca sekali lagi mulai halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8. Adapun nanti lain kali anak-anak akan saya sampaikan yaitu ciri-ciri tag prosedur
itu ciri-cirinya kayak apa dan lainnya, sehingga nanti untuk mudah-mudahan anak-anak bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, sehingga betul-betul teks prosedur ini dapat kita kuasai walaupun pembelajaran ini hanya lewat daring, hanya lewat jarak jauh. Ini selamat anak-anak untuk membaca. Sekali lagi harus membaca. LKS minimal itu kamu baca, sehingga apa yang saya sampaikan tadi dicari definisi pengertian apa teks prosedur itu kayak apa, strukturnya kayak apa, dan kebahasanya kayak apa, sehingga soal-soal yang ada di dalam LKS halaman 5, 6 dan seterusnya ini tolong dijawab. Dan nanti di suatu saat nanti LKS akan saya kumpulkan, akan saya teliti, sehingga yang numpuk LKS yang menyetorkan jawaban itu tentunya akan mendapatkan poin, mendapatkan nilai yang banyak dibanding dengan yang tidak mengumpulkan. Walaupun yang tidak mengumpulkan itu orangnya pinter misalnya saja, tapi tidak taat mau mengumpulkan jawaban, insya Allah nanti akan saya kasih nilai di bawah teman-teman yang mengumpulkan. Terima kasih, mudah-mudahan sekelumit ini anak-anak bisa menambah pemahaman terhadap materi tentang teks prosedur ini. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.